Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba menjalankan paket tracer untuk investigasi TCP/IP dan OSI model. Pada video kali ini ada dua objektif, di mana dibagi menjadi dua part. Part pertama kita akan mencoba menjalankan web traffic HTTP. Kita akan melihat traffic dari HTTP. Yang kedua, kita akan mencoba mendisplay elemen apa aja yang ada di TCP/IP protocol suite-nya. Oke, kita lanjut. Pertama, kita akan bagian part 1. Untuk step pertamanya kita disuruh switch dari real time ke simulation mode. Kita lanjut ke poin A ya. Kita disuruh klik simulation mode icon untuk mengganti dari real time mode menjadi simulation mode. Ini bisa kita lihat pada bagian bawah kanan. Di sini ada dua icon button, real time dan simulation mode. Kita klik simulation mode, maka akan muncul event list, di mana event list ini bertujuan untuk mengetahui traffic yang terjadi pada web HTTP. Yang kedua, kita disuruh men-select HTTP pada event list filter. Poin pertama, HTTP ini already only visible di event. Jadi kalau kita lihat pada event list filter, default visible eventnya itu ada pada HTTP. Nah, di sini kita ada toggle show all known untuk ngecek box semua event, atau kita bisa nge-clear semua event yang sedang enable. Poin kedua, di sini kita disuruh ngeklik show all known. Nah, ketika kita ngeklik show all known, maka event visible akan HTTP akan di clear, dan ketika kita ngeklik sekali lagi, visible event akan di enablekan semua nih. Kita clear. Selanjutnya kita disuruh klik edit filter dan enable display HTTP. Nah, di sini kita bisa masuk ke MIS. Kita centang yang bagian HTTP. Selanjutnya kita masuk ke step 2. Step 2 ini kita akan mencoba untuk generate web traffic melalui HTTP. Poin pertama, kita disuruh klik web client, di mana web client ini berada pada sebelah kiri panel event list. Kita bisa lihat sebelah kiri panel event list ada web client. Selanjutnya kita diminta untuk mengklik desktop tab dan kita klik web browser icon dan kita buka web browsernya. Nah, di sini ada web client terbuka. Kita disuruh klik desktop. Kita disuruh klik web browser. Selanjutnya kita disuruh mengisikan, ketika web browser telah terbuka, kita disuruh mengisikan URL, di mana nama URL-nya adalah www.osi.local. osi.local dan kita klik go. Setelah kita klik go, poin selanjutnya kita disuruh mengcapture for time 4 kali atau forward sebanyak 4 kali, dan kita akan melihat event list yang di capture. Nah, kita bisa melihat pada event list bagian play control, kita bisa menekan play atau memforward sebanyak 4 kali. Jadi kita klik play aja. Kita bisa melihat di sini bagaimana web client akan mengirim pesan ke web server dan web server membalasnya ke web client. Nah, setelah itu kita akan masuk ke step ketiga nih. Step ketiga, kita diminta untuk mengklik
kolom pertama dari event list HTTP packetnya. Paket pertama kita klik. Nah, di sini nah, ketika kita ngeklik paketnya, di sini ada muncul dua tab, yaitu OSI model dan outbound PDU detail. OSI model menampilkan information at device, source, destination, in-layer, outlier, dan message dari layer-layernya. Selanjutnya, poin kedua, kita disuruh select pada tab OSI model, dan kita bisa melihat outlier pada layer ketujuh itu di highlight. Nah, pada outlier layer ketujuh itu di highlight. Selanjutnya ada pertanyaan, apa teks yang ditampilkan pada layer label ketujuh? Labelnya itu menampilkan informasi HTTP. Selanjutnya, apa informasi yang di bawah in-layer dan outlier untuk layer ketujuh ya. Ini layer ketujuh, informasi di bawah in-layer dan outlier. Di sini ada message, the HTTP client send a HTTP request to server. Jadi HTTP client mengirimkan HTTP request ke server. Selanjutnya kita disuruh mengklik text layer, di mana ketika kita mengklik snack layer keempat akan di highlight, dan ada pertanyaan nih, apa destination port value yang ada pada layer keempat. Kita klik next layer, maka layer keempat akan di highlight. Di sini kita mengetahui destination port pada layer keempat bernilai 80. Nah, selanjutnya kita disuruh mengklik next layer, sehingga layer ketiga yang bakalan di highlight nih. Dan pertanyaan, apa destination IP value-nya? Nah, ketika kita klik next layer ketiga akan di highlight. Kita bisa mengetahui IP destination-nya berada pada nilai 192.168.1.254. Selanjutnya kita disuruh klik next, dan apa informasi yang ditampilkan di layar tersebut. Nah, selanjutnya ketika kita next layer, maka layer 2 akan di highlight. Informasi yang ditampilkan adalah informasi dari Ethernet 2 header. Dan ketika kita next layer selanjutnya, layer ke-1 bakal di highlight, dan informasi yang ditampilkan adalah port fasternet 0, dimana dia itu di sending di frame lain dan buffernya akan dikirim belakangan. Selanjutnya kita disuruh ngeklik outbound PDU detail. Pada outbound PDU detail di sini menampilkan informasi terhadap reflect dari layer dengan TCP/IP modelnya. Di sini menampilkan section Ethernet 2, IP, TCP, dan HTTP request. Di sini ada pertanyaan di mana informasi untuk di bawah section IP PDU detail jika dikompetkan dengan informasi dari OSI model tab, pada layer berapa yang menggunakan nilainya itu sama dengan section IP pada outbound PDU. Kita bisa lihat pada bagian IP di outbound PDU, informasi yang ditampilkan untuk source dan destination IP. Pada OSI model, source dan destination IP dia berada pada outlier ketiga yang menampilkan informasi IP. Selanjutnya ada pertanyaan di mana pada bagian PDU details di section TCP dan di bagian OSI model bagian mana yang menampilkan informasi terhadap section TCP di OSI model.
kita masuk ke outbound period detail, kita lihat di bagian section TCP. TCP ini menampilkan informasi terkait port, source port dan destination port. Nah, pada bagian OSI model, informasi terkait port itu berada pada layer keempat. Selanjutnya kita disuruh klik event packet kedua, di mana event packet kedua ini hanya satu layer yang aktif dan informasi yang ditampilkan untuk perpindahan frame buffer network yang akan dijalankan. Nah, jadi di sini pada OSI model kita mengetahui outlier-nya layer 1 yang di-highlight dan layer 1 yang aktif. Dan informasi di sini adalah bahwa hanya satu layer dan frame akan dikirim ke jaringan. Selanjutnya kita disuruh ngeklik next HTTP box event selanjutnya nih, berarti yang ketiga. Di sini Nah, di sini ada pertanyaan, apa bedanya informasi inlier column dengan outlier column? Perbedaan majornya apa nih? Jika kita lihat di sini, dari inlier pada layer ke-7 itu adalah untuk mereceive HTTP request. Jadi kalau di layer outlier itu adalah server send back HTTP reply to client. Jadi inlier ini pada sisi klien menerima balikan dari web server. Udah, oke, lanjut. Pada poin I kita disuruh masuk ke outbound PDU detail, di mana kita disuruh scroll sampai dengan section HTTP. Nah, di sini kita disuruh scroll HTTP, section HTTP, dan di sini apa baris pertama yang ditampilkan di message. Baris pertama yang ditampilkan di message adalah HTTP data connection-nya itu ditutup, di close. Selanjutnya kita masuk ke part kedua nih. Part kedua kita sudah mulai menampilkan elemen dari TCP protokol, di mana step pertama kita disuruh menutup PDU detail information. Step selanjutnya kita disuruh ngeklik show all, di mana tab akan HTTP akan di clear nih. Setelah itu kita disuruh klik first DNS event, berarti kita enablekan dulu visible DNS nya berada pada IPv4 DNS. Nah, kita disuruh ngeklik yang pertama. Nah, di sini ada pertanyaan nah, apa yang kita lihat pada OSI tab di layar ke-7 highlight, apa deskripsinya in layer
inlier dan outlier. Kalau dari deskripsi di bawah inlier dan outlier, untuk layer ke-7 dia menampilkan informasi the DNS client send a DNS query to DNS server. Selanjutnya kita disuruh klik outbound PDU detail tab, di mana ada pertanyaan apa informasi yang di listen di nama dari section DNS query section. Kita masuk ke outbound PDU detail, kita scroll ke bawah ke DNS query. Untuk name-nya menampilkan informasi www.oc.local. Selanjutnya klik last DNS info color square in event list, berarti kita masuk ke paket terakhir di event list untuk DNS. Nah, di sini kita disuruh apa value listen next to address di DNS address section pada tab inbound PDU detail. Oke, kita cek apa address yang digunakan pada di DNS answer. DNS answer kita bisa melihat address yang digunakan adalah 192.168.1.254. Selanjutnya kita disuruh find the first HTTP event in the list and click the color square-nya of the HTTP event immediately. Berarti kita disuruh mengubah event listnya menjadi TCP. Kita clearkan dulu non, kita pilih miss, dan itu kita pilih tentang TCP. Find the first HTTP. Nah, kita disuruh pilih yang bagian pertama ya. Nah, di sini dibilang kita disuruh highlight layer keempat di tab OSI model. Nah, kita disuruh lihat message-nya nih di bawah inlier outlier untuk layar keempat ini, dan lihat item keempat dan kelimanya. Pada bagian OSI model kita pilih layar keempat, message-nya kita fokuskan pada item keempat dan kelima. Message keempat ini memberitahukan bahwa TCP address maksimum segmentation-nya option itu to TCP SCN header dengan maksimum segment size-nya sampai 1460 byte. Dan poin kelima itu device yang dikirim ke TCP SCN segment. Selanjutnya kita disuruh klik last TCP event dan disuruh highlight layar keempat di OSI model tab. Di sini dibilang pertanyaannya apa tujuan dari event ini menurut isi poin terakhir. Oke, kita masuk ke event yang terakhir. Layar 4. Oke, jika kita lihat poin terakhir itu adalah poin keempat, dibilang bahwa device diset ke connection state close, berarti pengirim trafficnya itu diakhiri atau ditutup, sehingga prosesnya itu udah selesai. Selanjutnya ada challenge nih, dimana challenge ini kita disuruh untuk fokus hitnya itu ada pada
kita melihat pada layar keempat nih di OSI model. Tab for information port. Pertanyaan pertama, based on the was in slide or packet capture what the port number. Oke, berdasarkan informasi yang diperoleh saat simulasi, challenge-nya pada port berapa web server mendengarkan permintaan web HTTP. Kita bisa show on, kita coba cek untuk HTTP. Kita lihat yang di yang ketiga. Nah, kita bisa lihat ini layar ketujuh pada Nah, ini kita bisa mengetahui pada outbound layer ini, di outlier ini berada pada sisi server, di mana source port yang digunakan oleh web server itu berada pada port 80. Nah, kita mengetahui bahwa pada proses mendengarkan permintaan web server menggunakan port 80. Nah, pertanyaan kedua, apa port yang web server gunakan pada DNS request? Oke, kita masuk ke bagian filter. Ini kita close DNS. Nah, di sini DNS web server menggunakan port 53. Jadi, ketika web server berada mendengarkan permintaan web pada HTTP, dia menggunakan port 80, sedangkan ketika mendengarkan permintaan DNS, port yang digunakan web server adalah port 53 yang digunakan. Oke. Berarti kita telah selesai untuk mengetahui investigasi terhadap TCP/IP dan OSI model, dan kita telah berhasil menyelesaikan objektif yang mana kita melakukan web traffic pada HTTP. Kita juga mendisplay elemen dari TCP/IP protocol suite.
Dan kesimpulan yang bisa kita dapat bahwa simulasi ini merujuk bagaimana protokol TCP dan model OSI bekerja secara berlapis dalam proses komunikasi data, mulai permintaan oleh klien hingga respon server melalui port 80, serta bagaimana protokol tambahan seperti DNS, ARP berperan dalam mendukung pengiriman data di jaringan. Jadi sekian video ini. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.